Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin tepatnya tanggal 16 Juli 2022 di Malaysia, Kuala Lumpur, di Intercontinental Kuala Lumpur, ada pengukuhan, alhamdulillah, profesor saya dari Asian University. Alhamdulillah, foto-foto terlampir sudah dikirim tadi. Jadi, jika teman-teman ada berkenan congratulations, ya saya terima namanya diucapkan selamat. Ya. Tapi yang pasti, saya guru besar dari Asian University yang mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. PTIQ di Lebak Bulus. Nah, di klasifikasi profesornya adalah tentang pengetahuan agama Islam, fokus dalam perspektif penegakan hukum Islam di Indonesia. Nah, itu saya keluarkan teori Osjubdil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Objektifnya adalah Indonesia, dasar negaranya adalah Tuhan. Pasal 29 ayat 1. Yang dimaksud Tuhan Maha Esa adalah Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan Allah diabadikan dalam perspektif sila pertama Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pembuktian bahwa konsep agama yang berkaitan dengan tauhid, Tuhan yang Maha Esa, itu yang punya cuma ajaran Islam. Maka secara teori 5 pendekatan saya, filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis, ini merujuk Tuhan yang Maha Esa itu tidak lain tidak bukan adalah Allah. Maka Allah lah sebagai dasar negara Republik Indonesia di pasal 29 ayat 1 disebut dengan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama yang diyakininya. Maka oleh karena itu, kalau kita mau objektif, jujur, benar, dan adil secara sistematis dan kemudian bertoleransi kepada nilai-nilai kebenaran ini, harusnya akui dong, negara ini sebenarnya negara tauhid, yaitu negara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memberlakukan hukum Islam? Presiden dan DPR. Dari mana saya tahu? Di pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20, 21 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dengan jelas, apalagi sebelum amandemen 2002, bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di pasal 20-21-nya, jika DPR dan yang membuat undang-undang, maka presiden yang menyetujui. Gitu sebaliknya. Kalau presiden yang ngajukan, DPR yang menyetujui. Poin pentingnya adalah presiden dan DPR lah di Indonesia yang berhak membuat hukum dan sekaligus menegakkan. Pertanyaan seriusnya, itu dalam pidato ilmiah saya. Sudah 7 kali ganti presiden. Sudah 77 tahun merdeka. Nanti sebulan lagi nih. Kan bulan Agustus. Hingga hari ini hukum-hukum Allah tidak berlaku dalam konteks hukum pidana. Kita masih ikuti buatan Belanda, KUHP, penjajah kita itu. Lalu 77 tahun merdeka, 7 kali ganti presiden, ngapain aja kita sebagai bangsa? Itu pertanyaan seriusnya. Maka oleh karena itu, buat generasi kita sekarang, kalian teman-teman baik saya, pikirlah ini jadi amanah legasi sejarah kita, bahwa kita
punya legasi yuridis yang sangat kuat. Dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka Presiden dan DPR lah yang harus memberlakukan hukum Islam. Nah, berkaitan dengan pemilu, ya, kita dijegal oleh threshold 20%. Harusnya jika tidak ada 20% threshold, siapapun bisa calon presiden. Bu Heli bisa, Pak Basir bisa, ya, Ari bisa, Taufik bisa, Supriyadi bisa, ya. Pribadi bisa, orang 0%. Nah, nggak benernya adalah saya 2019 tidak capres, tapi 2024 saya ingin capres. Namun saya tidak punya legasi 20% yang punya PDIP sama Golkar secara umum, gitu loh. Jadi PDIP dan Golkar, kalau Demokrat sama Gerindra gabung tambah PKS bisa ada hak 20%. Jadi yang punya hak untuk calon presiden mereka. Kita apa jadinya? Kambing conge apa? Kita warga negara Indonesia dijamin di pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa untuk Pilpres kok kecuali yang 20%? Kok kita nggak boleh? Kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Disinilah nggak benernya MK. Saya berani tuding MK nggak benar, MK tidak berdemokrasi yang benar, menegakkan hukum yang benar, ya. Itu lebih pada satu situasi yang lebih kepada kepentingan-kepentingan. Nah, oleh karena itulah ke depan legasi yang saya upayakan untuk kita semua sama-sama berjuang, people power adalah salah satu jawaban. People power. Dan itu konstitusional kalau mengacu kepada pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar. Salah kita enggak, Bang? Enggak lah, itu kedaulatan rakyat. Wujud kedaulatan rakyat itu people power yang dibenarkan di pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Karena demokrasi itu sendiri kekuatan rakyat ya Bang ya? Ya iyalah, emangnya siapa? Oh, gitu. Dan teori demokrasi itu gue harus ngerti, Iya. N jumlah plus 1. Jadi kalau N-nya ada 70, ya, plus 1 jadi 71, nah saya menang. Contoh ya. Nah, tapi kalau N-nya 70, saya cuma dapat 69, kurang 1, nggak menang saya, gitu deh. Jadi oleh oligarki, di sini lah, ini dimainkan oleh oligarki, apalagi dibayar-bayar. Contoh, modal untuk jadi presiden cukup 9 triliun misalnya, beli partai masing-masing 1 triliun, cuma 6 partai aja yang melebihi dari 2/3, nggak sampai 9 triliun, masih ada sisa 3 triliun buat mekanisme lain-lainnya. Udah bisa menguasai Indonesia. Nah, kalau sudah ngasuh Indonesia, si oligarki ini bisa nentuin siapa presiden, siapa panglima TNI, Polri, Menteri A, Menteri B, DPR, dengan uang 9 triliun. Menguasai uang 2.000 triliun lebih APBN kita. Nah, disitulah jual beli namanya transaksional. Feodal, oligarki, transaksional. Itu yang saya lawan dengan teori ilmiah saya itu, gitu. Jadi sekarang semua yang abang sampaikan tuh tidak ada sama abang. Maksudnya tidak ada gitu? Pertama 9 triliun. Nggak punya saya. Gimana? Kemudian abang 20% threshold. Nggak ada. Nggak ada. Terus tadi apa satu lagi? Kan 3 itu. Yang oligarki. Yang mendukung saya nggak ada. Nggak ada, pendukung nggak ada. Nah sekarang tentu harapan abang jauh. Padahal abang ingin membangun negara ini dengan baik. Nah saya takut nanti kata-kata people power ini, saya khawatir lah ya, takut sih enggak ya. Nah, kata-kata people power ini yang menjerat abang dulu kan. Nah sekarang dengan itu trauma saya kalau abang menyebut people power menjadi bumerang. Coba abang jelaskan seperti pasal
yang tertuang yang tadi Topik bilang bahwa di dalam pasal berapa tadi Bang? 27 berapa? Yang Iya. kaitannya pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 45 itu tentang kedaulatan rakyat. Nah, Kedaulatan rakyat adalah demokrasi. nah demokrasi itulah people power kan Bang? Iya. Nah, kenapa Abang menyebut people power jadi begini? Jadi berarti boleh dong nyebut people power? Boleh, sangat boleh. Jurisprudensinya begini. Dalam perspektif 2014 Capres, Jokowi dalam menghadapi SBY menggunakan istilah people power. Bukunya ada, judulnya People Power. Oh, yang buku kemarin itu Bang, ya? Iya. Tahun 2014. 2014 melawan SBY. Itu saya jadiin bukti waktu saya di BAP di Polda Metro. Ini Jokowi pakai people power boleh ngelawan SBY. Kok saya nggak boleh? Itu satu. Yang kedua, ketika saya diproses dan dinyatakan ditahan, kan Boeli yang protes sampai naik ke meja, istilahnya teriak-teriak. Pasal mana yang saya langgar? Tidak ada satu pun pasal mana yang saya langgar. Nggak ada. Nah, oleh karena itu nggak berhak harusnya saya ditahan, tapi tetap ditahan. Itu kan namanya kekuasaan, bukan hukum, ya kan? Bukan hukum, bukan nilai-nilai demokrasi. Nah, terbukti 41 hari ke depan saya dilepas tanpa ada satu proses pengadilan. Artinya mereka tidak punya barang bukti yang mesti diadili buat saya. Pasalnya aja nggak ada, apalagi barang bukti. Gimana logikanya? Iya. Nah, kalau sekarang saya mau diadili lagi, udah lewat dari segi waktu. Nggak boleh polisi melanggar ajas yang berkaitan dengan pemeriksaan. Yang harusnya polisi taat dengan ada SP2HP dan lain sebagainya. Ini kagak ada. Lu mau nangkap saya lagi kayak apa? Gitu. Bang, kembali ke Kecuali pakai kekuasaan. Iya, kembali ke di Malaysia tadi Bang. Ini teman-teman pengen ngucapin sesuatu nih, Bu Eli nih. Oke. Dulu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pidato ilmiahnya yang tadi ya. Iya. Jangan dianggap fitnah. Ini hal yang luar biasa. Kita kalau ngasih waktu kepada profesor, wah, tanpa sadar waktu berjalan karena luar biasa ilmu dan statement-statementnya itu menjadikan kita menambah ilmu. Dalam hal ini, hari ini saya sudah 4 hari melihat Bang Edi berangkat hari Jumat ke Malaysia. Barusan saya lihat foto-foto wisudanya. Sebenarnya kami ini ada beberapa orang mau ikut menyaksikan wisudanya Bang Egi. Namun karena prosesnya sulit, pakai paspor, ongkos maan, PCR lagi, akhirnya kami hanya mendoakan. Luar biasa. Fotonya ada. Tenanglah. Langsung. Jadi selamat kepada Profesor Egy Sujana yang sudah dikukuhkan di Malaysia dengan hal ini. Maka Profesor Egy Sujana sudah legal, sudah legal, sudah sah. Seharusnya 2019 akhir. Oh. Tapi masuk Covid, tertunda pengukuhannya baru kemarin. Nah, Profesor Egy Sujana ini sudah 2 tahun yang lalu lah. Dia memang udah masuk 3 tahun. Tapi karena belum bisa keluar negeri, makanya hari Karena Covid. Jumat kemarin, acaranya tanggal berapa Bang? Sabtu 16 Tanggal Sabtu. 16 Juli Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. 2022 sah Egy Sujana menjadi profesor. Sebenarnya selama ini tidak pun dia profesor, ilmunya sudah luar biasa. Masya Allah. Apalagi sudah dikukuhkan dengan profesor, jadi sudah ada legal standingnya itu, sudah ada PD ya Bang ya, percaya dirinya tambah kuat. Jadi ilmunya, imannya sejalan, inilah yang kita butuhkan.
pemimpin dan seorang advokat yang berdasarkan ilmu dan agamanya yang luar biasa. Profesor Egy Sujana, selamat. Semoga menjadi yang amanah. Amin. Kami adalah murid-muridmu, kami adalah panutan pada dirimu. Semoga Allah meredoi semuanya. Dengan izin Allah, hari ini Profesor Egy Sujana sudah sah menjadi menyandang gelar Profesor. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supriyadi, Ketua Ormas Kembang Latar DKI Jakarta, mengucapkan selamat kepada Profesor Egy Sujana, SH, MSI, yang telah ditetapkan di ASEAN University International di Malaysia pada tanggal 16 Juli 2022. Ini luar biasa. Saya ini ilmunya ada ekonomi sebenarnya Bang Egy. Semenjak saya dekat Bang Egy, saya mengikuti Bang Egy dan Bu Elida, saya jadi agak pintar sedikit tentang hukum. Ini Bang Egy ini adalah idola saya. Allahu Akbar. Karena kalau bicara profesor di Indonesia banyak nih. Banyak sekali profesor, tapi yang berkarakter saya lihat, bukan saya menyanggung nih Bang. Ya. Itu Bang Egy Sujana. Kenapa? Karena beliau ini hafal dengan Al-Quran. Jadi dengan realita, dengan hukum-hukum realita, dia sampaikan dengan hukum-hukum Islam. Ini luar biasa. Dan ini baru ada di Indonesia, yaitu Profesor Egy Sujana SH MSI. Amin. Saya boleh taruhan, selama ini saya baru tahu itu gitu loh. Allah. Jadi ilmunya nggak ketaker nih. Allah. Susah diukur ilmunya Bang Egy Sujana. Allah. Satu-satunya pengacara yang gugat presiden. Iya. Satu contoh, tadi itu ada itunya apa namanya sidangnya Ade Armando. Ada beliau luar biasa, jadi mewarnai. Kita tahu semua. Hidup suasananya dan berani melawan apa yang tidak benar dan bisa menentukan apa yang benar, dan itu kan diperjuangkan. Malah gugat balik. Menggugat balik. Nah, jadi sekali lagi selamat Bang Egy. Amin. Abang burung saya tetaplah kritis. Makasih. Sebab tidak ada kekritisan di negara Indonesia ini akan rugi sendiri. Ini hebat, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya semakin kritis dan jangan lembek Bang. Yes. Tetap berjuang buat tetap berjuang untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta daripada wartawan. Sahabat channel. Ucapan. Basit. Sahabat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif juga dong. Selamat untuk Profesor Egy Sujana SHM atas mendapatkan gelar profesornya di Malaysia pada tanggal 16 Juli 2022. Mudah-mudahan tetap istiqomah untuk perjuangan rakyat Indonesia. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations buat Abangda Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI. Insya Allah ilmunya dipakai untuk kemaslahatan umat dan berguna khususnya untuk rakyat Indonesia. Selamat Bang. Selamat Abangku. Allahu Akbar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari sini juga. Terima kasih. Halo. Kasih. Bang, saya ID Posting. Teman-teman. Jadi sih ngucapin dulu. Ya. Disabilitas. Selamat ya buat Profesor. abang kita. Yang saya pikir profesor tuh, saya yakin dari dulu udah profesor. Dari dulu udah profesor. Udah profesor. Sekarang aja baru pengukuhan. Iya, baru pengukuhan. Nah, dan ini baru the real profesor. Ya, the real profesor, bukan prosesor. Dan ini maaf ya. Ini bukan saya muji lah. Ini himbauan kepada profesor-profesor yang ada di Indonesia. Ya, seperti Bang Egy lah. Berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu yang paling penting. Jadi ini namanya istilahnya kalau orang tuh
double profesor. Oke, baik. Oke, thank you. Ini bukan pujian karena pujian itu bahaya. Ya, ini realitas. Hanya Allah yang berhak dipuji. Dan Bang Egy memang pantas untuk dipuji. Karena Terima kasih ya, Bang ya. ya, maaf. Dari warta-wartinya. Dari ibu-ibu mau statement. Iya. Statement. Closing statement. Bang Egy, hari ini saya bangga, tambah bangga Allahu dengan legalnya abang menjadi profesor. Semoga Allah memberikan tetap yang terbaik buat abang, menjadi panutan anak-anak bangsa, di mana ilmu dan iman itu sejalan, di mana Bang Egy adalah contoh dari semua profesor yang berani menyuarakan bagaimana mentadaburkan Al-Quran dengan ilmu hukum di kolaborasi, dan Bang Egy juga memberikan warna-warna baru dalam persidangan untuk kebenaran, menegakkan keadilan, untuk mencari keadilan. Amin. Selamat dan sukses abangku, saudaraku, orang tuaku. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, semuanya segala puji dan puja hanya bagi Allah. Terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.